How to get writing. It is Totally Terrific Tuesday, and this week's theme on 7 Supergirl. My friend Addie's here. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk, dan pada malam hari ini, Mimin akan membahas sisi gelap seorang YouTuber 7 Supergirls. Buat yang belum tahu, video yang kalian lihat ini merupakan salah satu video yang berasal dari sebuah YouTube channel bernama 7 Supergirls. Dan channel ini berdiri semenjak tahun 2008. Channel ini didirikan oleh seorang owner bernama Ian Rayleigh berusia 55 tahun, dan dia membuat sebuah akun YouTube channel bersama anak-anak mereka sendiri, yakni bernama Jesse Ann 22 tahun, Kyan Wilkins 24 tahun, Ellie Lois 23 tahun, Mimi Drabik 23 tahun, Jana Aren umur 24 tahun, Emily Jadi umur 23 tahun, Catherine SSG umur 25 tahun, Rachel SSG umur 21, Alexis Smith umur 20 tahun, Nicole Llewellyn umur 24 tahun, Ocean Marie umur 26 tahun, Kayla Deskipis 111 umur 25 tahun, Ella umur 17 tahun, dan Caitlin Jan Kisimi umur 26. Saluran YouTube khusus vlog perempuan yang menampilkan gadis yang berbeda setiap hari dalam seminggu. Saluran ini berhasil memperoleh lebih dari 9 juta pengikut dan lebih dari 5 miliar total penayangan, dan channel ini berhenti tayang di tahun 2019 karena terungkap kasus yang mengerikan. Kyan Wilkins, lahir pada 23 Juli tahun 2000, kini mengelola akun YouTube miliknya sendiri. Kayla, yang dikenal di dunia maya sebagai THSKYPS111, lahir pada 20 Juli tahun 1999. Catherine SSG, lahir pada 5 Juli tahun 1999. Nicole Llewellyn, lahir pada 23 Agustus tahun 2000. Jana Aren, merayakan ulang tahunnya pada 23 Februari tahun 2000. Jesse Ann, lahir pada 11 Agustus tahun 2002. Juga telah membuat akun YouTube-nya sendiri. Akhirnya, Ocean Marie lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1998. Masing-masing individu ini telah membangun nama untuk diri mereka sendiri secara daring, berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia. Dulu, saat mereka mengunggah video, konten mereka sebagian besar berisi postingan tentang wawasan gaya hidup, kejadian sehari-hari, dan tutorial tata rias. Ini adalah beberapa video lama mereka yang diunggah di beberapa halaman penggemar mereka. Cara mereka membuat sebuah video YouTube. Biasanya mereka membuat skrip yang berasal dari manajer, owner dari channel tersebut, dan terkadang ceritanya seperti cerita template anak-anak, dan mereka ini sebenarnya tidak peduli siapapun yang nonton, yang penting pemilik ownernya mendapatkan uang lebih, dan para gadis-gadis ini akan mendapatkan ketenaran. Biasanya di YouTube, mereka membuat sebuah video menggunakan konsep seperti audisi anak-anak, GT, dan biasanya karakter dari setiap video yang dipublikasikan itu berbeda-beda, dan aturannya, jika ada seorang aktris tersebut sudah beranjak dewasa, mereka mau gak mau menghentikan kontrak kerja mereka dan mulai digantikan dengan yang lain. Jadi gak heran setiap karakternya beda-beda, dan biasanya para aktris ini bertahan hingga 5 hari lebih dalam syuting sebuah video. Di setiap karakter yang berhenti syuting video YouTube, ini rata-rata mereka sedang sekolah, dan juga karakternya tidak sepopuler dengan karakter-karakter sebelumnya, jadinya mereka mengganti dengan karakter yang baru. Semakin lama semakin mereka rajin upload video, para penonton mulai ada yang notice bahwa karakter yang dibawakan oleh mereka itu
Aktingnya benar-benar buruk dan para netizen ini pikir bahwa biasanya pemilik dari channel ini hanya menerima anak yang paling menarik secara konvensional tanpa memperdulikan bakat aktingnya. Setiap video biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti kelompok anak-anak yang masih muda usianya maupun hobinya. Dan makin lama channel YouTube ini samar-samar mulai menunjukkan secara terang-terangan mereka membuat semacam video yang menurut beberapa orang ini video fetish terhadap hewan. Sampai-sampai ada yang pertama kali mengkritik channel YouTube ini. Why did we just watch that? It's in no way entertaining. It's on a YouTube channel called 7 Super Girls. And I'll level with you, I may have stumbled across something dark here. When you've seen the horrible things on the internet that I've seen, you get a nose for it. And I don't like the way 7 Super Girls smells. That doesn't sound good. Tosho merupakan salah satu acara yang dibuat oleh seorang komedian bernama Daniel Tosh, dan cara ini sudah mencapai season 12 episode 10, dan acara ini sendiri memuat semua konten tentang video komentari terhadap suatu video-video viral atau trending ada di internet. Tetapi Mimin masih belum tahu kalau di Indonesia pisengnya Mimin ada acara yang mirip seperti ini. Dan di salah satu show-nya beliau pernah mengkritik channel YouTube 7 Super Girls ini, dan beliau menganggap bahwa video dilihat seperti gak cocok dilihat, apalagi ditambah bumbu-bumbu ke arah seksual. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2018, Ian Rayleigh, pemilik saluran jaringan SAK, ditangkap atas dugaan eksploitasi seksual. Setelah penangkapannya, semua saluran jaringan SAK didemonetisasi. Rayleigh akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Selain hukuman penjara, ia menerima masa percobaan 5 tahun dan larangan seumur hidup untuk berurusan dengan anak-anak. Bulan lalu, seorang gadis muda bergabung dengan 7 Super Girls, saluran populer dengan lebih dari 9 juta pelanggan, dan menandatangani kontrak untuk menjadi anggota tim aktris elit untuk saluran tersebut, kata surat perintah itu. Beberapa hari kemudian, pada 16 Agustus, surat pernyataan itu menuduh bahwa setelah dia bertemu dengan direktur produksi Rayleigh, dia memerintahkannya untuk melepas bajunya untuk berlatih membungkus payudaranya agar terlihat lebih kecil saat syuting. Ketika dia menolak, dia diduga mengatakan kepadanya bahwa dia perlu terbiasa melepas pakaiannya di depannya dan mengatakan dia akan melepas bajunya dengan paksa jika dia tidak mematuhi tuntutannya. Gadis itu mengatakan Rayleigh diduga mengusap semangkanya dan menyuruhnya mencoba 3 bikini yang berbeda. Ini menurut pengakuan mereka. Lebih lanjut, ia juga menuduh Rayleigh menyuruhnya melepas celana dalamnya. Dan saat ia berganti pakaian, Rayleigh menolak untuk berbalik. Gadis itu menuduh Rayleigh memperhatikannya saat dia berganti pakaian dengan berbagai bikini dan kemudian memotretnya dalam berbagai pose. Nah, saat si gadis mengaku ini tidak nyaman berganti pakaian saat berganti pakaian depannya Rayleigh bakal mengancam mereka bahwa kontrak yang mereka telah tanda tangani oleh mereka bakal didenda jika tidak ada yang menurut. Pada tanggal 18 Agustus, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Rayleigh, seorang warga negara Inggris yang paspornya diserahkan kepada pihak berwenang saat ia membayar uang jaminan pada tanggal 14 September. Menurut dokumen pengadilan daring, berdasarkan ketentuan penangkapannya, Rayleigh tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun kecuali anak-anaknya sendiri. Dan menurut kalian GMN tentang channel YouTube ini, kalau misalnya kita pergi kredit itu, pembahasannya lebih detail beserta linknya dan itu udah beberapa tahun lalu dan entah dari YouTuber. Baru bagi luar yang membahas ini, juga gak ada channel official dari 7 Super Girls. Ini sudah keban dan monetasi. YouTube dari channel tersebut sudah dinonaktifkan oleh pihak YouTube sana karena telah memperkerjakan anak-anak di bawah umur dan video-video yang kalian lihat sepanjang video itu berasal dari sebuah channel Ray Brother atau channel kedua mereka dan tanpa ada ikut campur dari sang pelaku predator tersebut. Saya MTB dari channel Terkutuk, mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang informasinya dan
Mimin cantumkan sumbernya di bawah jika kalian mau berkunjung. Baca-baca, dan saya pamit undur diri sampai jumpa.